Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel Rifko Febrianti. Nah, di sini aku mau membahas tentang sejarah pendidikan Islam di Andalusia atau yang sekarang dikenal sebagai Spanyol. Andalusia atau Spanyol dikenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di Eropa pada abad pertengahan. Bahkan kecemerlangan Andalusia sampai menyaingi Baghdad. Andalusia paling cemerlang pada masa pemerintahan Abdurrahman I, Abdurrahman III, dan Al-Hakam II. Ketiga pemimpin ini terus memotivasi dan berkontribusi dalam kemajuan Andalusia. Umat Islam di Andalusia meninggalkan jauh bangsa Eropa yang saat itu masih buta ilmu pengetahuan. Sebenarnya, Andalusia sama seperti bangsa Eropa lainnya yang buta ilmu pengetahuan. Tapi, setelah Islam memasuki Andalusia, pada tahun 711 Masehi, terjadilah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Menurut sejarawan, masa kepemimpinan Abdurrahman I adalah masa paling fenomenal di mana beliau melakukan banyak pembangunan, termasuk Masjid Agung di Cordoba, yang sekarang sudah menjadi gereja. Termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dasar dan menengah hingga perguruan tinggi serta lembaga-lembaga kajian ilmiah. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III, beliau mendirikan Universitas Cordoba yang menjadi pusat menimba ilmu, bahkan bangsa Eropa lainnya berdatangan untuk belajar di sana. Al-Hakam II dikenal sebagai pemimpin yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia memperluas dan memperbesar perpustakaan yang ada di Cordoba, sehingga menjadi perpustakaan terbesar untuk seluruh kawasan Eropa. Pada masa kejayaan Andalusia, ada dua tahap lembaga pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar atau disebut juga kutab. Pada pendidikan ini, materi yang dicangkupi masih dasar seperti baca tulis Al-Quran, tata bahasa, dan puisi Arab. Pendidikan dasar ini diselenggarakan di tiap kota dan daerah, sehingga sebagian besar Muslim Andalusia bisa membaca dan menulis. Lembaga pendidikan yang kedua adalah pendidikan tinggi. Pada saat itu, Universitas Cordoba yang didirikan oleh Abdurrahman III menjadi pusat ilmu pengetahuan dan mengambil tempat di sebuah masjid. Universitas Cordoba selanjutnya dikembangkan oleh Al-Hakam II yang semakin populer bahkan sampai menandingi Al-Azhar Kairo dan Nizamiyah di Baghdad. Universitas Cordoba telah menarik perhatian para pelajar yang bukan hanya dari Spanyol tetapi juga dari berbagai benua seperti Eropa, Afrika, dan Asia. Selain Universitas Cordoba, ada juga Universitas Granada, Universitas Sheffield, dan Universitas Malaga. Pada pendidikan tingkat ini, Andalusia menitik beratkan pada pendidikan ilmu-ilmu akal seperti filsafat, matematika, farmasi, kedokteran, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya, serta pengembangan ilmu nakli atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Selain universitas, ada juga perpustakaan yang menjadi pusat pendidikan. Ada sekitar 70 perpustakaan yang tersebar di seluruh Andalusia. Perpustakaan terbesar di Cordoba yang perkembangannya dipelopori oleh Khalifah Muhammad I yang kemudian diperluas oleh Abdurrahman III dan menjadi perpustakaan terbesar dan terbaik pada masa pemerintahan Al-Hakam II. Di perpustakaan ini terdapat koleksi buku sekitar 400.000 judul buku. Menariknya dari peradaban Islam di Spanyol, Cordoba adalah sebuah kota yang disebut sebagai City of Thousand Lights atau Kota Seribu Cahaya. Kenapa disebut Kota Seribu Cahaya? Itu karena kota Cordoba menjadi saksi sejarah di mana ilmu pengetahuan dan agama bisa bersanding dengan begitu serasi dan dinamis. Semua manuskrip ilmu pengetahuan dan kitab disimpan di sini menjadi rujukan utama bagi peradaban saat itu. Hingga muncullah ilmuwan-ilmuwan muslim yang hebat.
Salah satunya adalah Ibnu Rus atau biasa dikenal orang barat dengan sebutan Averroes. Salah satu tempat peninggalan paling masyhur menimba ilmu adalah Masjid Agung Cordoba yang sekarang beralih fungsi menjadi katedral atau gereja. Spanyol kala itu boleh dikatakan sebagai pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan yang tiada tandingannya setelah Konstantinopel dan Baghdad. Pola pendidikannya pun dinamis dan berkembang sangat pesat. Dan mungkin sekian. And so, thanks for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 쓸쓸하던 그 골목을 당신은 기억하십니까? 지금도 난 기억합니다. 사랑한단 말 못하고